apa namanya? Ada yang tahu nggak jadwal UAS kita kapan? Tahu ya? Hah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nanti habis ini, habis kelas, saya coba cek dulu jadwal. Kan saya kasih tahu kalian apakah minggu depan itu Selasanya kita udah presentasi atau belum nih ya. Tapi kalau kalau misalkan minggu depannya udah ujian, berarti harusnya udah presentasi nih minggu depan nih ya. Nanti habis ini langsung saya kabarin ke kalian. Apakah masih ada waktu untuk saya bahan baru atau udah harus presentasi ya. Oke, kita masuk ke saving, investment, and financial system. Ya, ini sebenarnya agak nyambung dengan chapter yang 23, ya, yaitu mengenai apa sih production and growth, ya, production and growth. Kalau di production and growth itu kan kita bahas mengenai apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, ya. Saya coba stop share ya, saya akan coba bagikan ke kalian sekilas mengenai yang kita bahas di chapter 23 kemarin ya. Biar kita nyambung ininya ya, nyambung bahasannya. Jadi saya coba jelaskan lagi sedikit. Oke, di dalam measuring national income ini, ya, saya kan pernah bahas mengenai production and growth ya. Oh, bukan ini, sorry. Sebentar ya. Jadi. Saya menjelaskan di sini mengenai sebenarnya kalau suatu negara itu mau kesejahteraannya tinggi, ya, maka dia harus produksi lebih banyak, ya. Nah, untuk memproduksi lebih banyak, maka kita harus produktif, ya. Nah, ada beberapa apa itu produktif, yaitu jumlah barang dan jasa yang diproduce oleh workers itu per satuan waktu, ya. Terus ada 4, mudah-mudahan kalian nggak lupa ya, ada 4 hal yang mempengaruhi produktivitas, yaitu physical capitals, human capitals, natural resource, technological knowledge. Terus di sini saya jelaskan apa itu physical capital ya. Kemudian human capitals, ada natural resource, ada juga technological knowledge. Kemudian saya jelaskan mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas itu. Pertama adalah encourage saving investment, nanti ini akan berhubungan dengan yang akan kita bahas itu. Ya, ini buat apa nih? Supaya apa? Supaya suatu negara itu punya cukup uang ya untuk membeli barang-barang produksi ya, faktor-faktor produksi. Nah, encourage saving investment. Oke. Kemudian ada encourage investment from abroad ya. Abroad. Jadi dia bagaimana negara itu mengencourage selain investasi yang berasal dari dalam negeri, juga investasi itu datang dari luar ya.
Kemudian encourage education and training, establish secure property right and maintain political stability, promote trade, dan promote research and development. Nah, jadi hal pertama yang dilakukan adalah encourage saving investment, ya. Nah, ini yang saya akan lanjut di dalam bahasan kita mengenai ini, saving investment dan financial system. Oke. Nah, teman-teman, saya kembali coba mau menjelaskan rumus yang pernah saya jelaskan ke kalian, yaitu bahwa Y sama dengan A plus Y sama dengan C plus I plus G plus MX. Ya. Maka supaya output ini tinggi, ini yang harus ditingkatkan. Ya. Nah, khusus hari ini kita akan bicara mengenai salah satu bagian dari beberapa bagian yang ada di bagaimana cara menghitung pendapatan ini adalah ini. Ya, jadi saya mau kita belajar hari ini mengenai I. Ya, jadi pendapatan nasional itu akan naik. Salah satu caranya adalah naikkan I-nya. Ya, I-nya ini dinaikkan. Ya, dengan tujuan apa? Supaya ininya naik. Ya, jadi supaya pendapatan suatu negara itu naik, ya saving dan investment itu harus dinaikkan. Nah, di akhir cerita saya akan jelaskan gimana sih caranya untuk itu naik, ya, supaya investasi itu di suatu negara itu naik, ya. Jadi apa sih faktor-faktor atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, supaya investasi di suatu negara itu bergairah, gitu loh. Ya, ketika investasi negara bergairah, maka negara tersebut akan lebih produktif, artinya lebih banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara itu, dan pada akhirnya sebenarnya negara itu akan lebih sejahtera, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada satu pertemuan ini, yaitu bagaimana caranya untuk investasi itu ditingkatkan di suatu negara, gitu ya. Maka judulnya adalah saving, investment, dan financial system. Oke. Nah, saya mulai dulu dari definisi. Apa itu financial system? Ya. Nah, kita kenal yang namanya ada gini. Jadi ada saving itu datang dari siapa? Saving itu datang dari saving. Ya, apa itu saving? Saya jelaskan dulu apa itu saving. Oke. Kemudian apa itu investment? Definisi ini dulu kita perjelas supaya kalian tahu nanti apa itu financial system. Saving itu apa sih? Saving datang dari orang-orang yang punya uang, ya, uang misalkan ya. Misalkan gini, gaji saya 10 juta sebutlah ya. Oke, 8 juta dari uang saya ini saya habiskan untuk konsumsi. Nah, sisa 2 juta dari uang saya ini akan saya apakan? Ya, sisa 2 jutanya itu dari apa? Jadi saya istilahnya itu kelebihan lah ya. Punya uang lebih sebesar 2 juta gitu ya. Nah, uang ini saya apain nih? Saya masukkan ke bank. Oke. Nah, maka saya ini yang punya uang 2 juta ini, yang lebih uang 2 juta, saya disebut sebagai saving. Ya. Jadi saving itu adalah datang dari orang yang punya uang lebih, gitu ya, atau punya uang. Oke, itu definisi saving. Ya. Nah, apa itu investment? Investment datang dari orang yang, misalkan dia datang ke bank ini ya, bank A datang, misalkan dia pinjam uang ya.
sebelum saya lagi ke sini, ketika saya menaruh uang di bank 2 juta, maka bank membayarkan sejumlah uang kepada saya dalam bentuk apa? Dalam bentuk suku bunga. Ya, interest rate namanya. Nah, kemudian ada orang lain yang datang, misalkan pinjam uang ke bank 2 juta ya. Pinjam uang 2 juta ke bank dengan bunga misalkan ini misalkan saya nabung bunganya 10%. Misalkan dia pinjam ke bank misalkan 2 juta, bunganya 12%. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini, ya sebutlah ini adalah saya adalah si A, ya bank itu adalah X, dan ini adalah si B. Nah, ketika dia datang ke bank, terus dia pinjam uang dengan bunga 12% misalkan, maka uang yang 2 juta ini diapain sama dia? Nah, dipakai oleh dia untuk membeli ya, membeli mesin ya, tools, instrumen ya, atau building ya, atau hal-hal lain yang peruntukannya apa? Peruntukannya adalah produce good and service. Ya. Good and service. Jadi apa itu investasi? Investasi datang dari orang yang butuh uang, ya, butuh uang untuk apa? Untuk dia membeli misalkan ini, yang tujuannya apa? Produce good and service. Ya, jadi dia datang ke bank misalkan atau ke ya apapun itu nanti saya akan jelaskan, ya. Dan dia pakai misalkan uang itu untuk membeli tools, mesin, atau kita sebut sebagai dia pakai itu sebagai modal ya, capitals ya. Untuk apa? Untuk memproduce good and service. Maka si B ini, maka orang yang saya bilang sebagai si B ini adalah kita sebut sebagai apa? Investment. Ya. Kita sebut sebagai apa? Investment. Oke. Kok jadi sini larinya ya? Sorry. Jadi saya sebut ini adalah sebagai investment. Oke. Nah, itu yang saya mau jelaskan dalam penjelasan ini. Jadi si B ini adalah investment atau orang yang butuh uang untuk melakukan kegiatan usaha. Saya adalah orang yang lebih uang ya. Dan uang itu misalkan saya taruh di bank atau lembaga apapun itu nanti saya akan jelaskan. Nah, saya jelaskan dulu pengertian ini supaya kita nanti sama-sama paham apa itu financial system dan sebagainya. Jadi saving datang dari siapa? Datang dari orang yang emang punya uang lebih, ya bisa ditabung, bisa diapa dan sebagainya nanti. Investment itu datang dari siapa? Datang dari orang yang menggunakan uang tersebut untuk memproduce good and service yang lain. Ya. Nah, kemudian kita akan jelaskan apa itu financial system. Ya. Apa itu financial system? Oke. Financial system adalah institusi ya. Institusi dalam suatu ekonomi ya yang that help to match ya, yang mempertemukan antara siapa? Saya sebut ini adalah seorang yang saving ya, ini adalah orang yang investment. Oke. Nah, apa itu financial system? Adalah institusi yang menghubungkan antara saving dan investment ini. Jadi kita sebut itu adalah sebagai financial system. Oke, ada orang yang punya uang, ada orang yang butuh uang untuk do something ya, produce something. Kita sebut sebagai perantara mereka atau orang yang menghubungkan mereka kita sebut sebagai financial system. Ya, itu yang mau saya jelaskan. Oke. Nah, berikutnya. Jenis-jenis financial system itu ada berbagai macam. Dibagi menjadi 2 kategori, yaitu financial market ya, dan apa? Financial intermediary.
yaitu pasar uang, ya, pasar keuangan ya, dan perantara keuangan. Oke, nah sekali lagi ada dua pihak, yaitu saving dan investment. Di tengah ini kita sebut sebagai financial system. Nah, financial system ini ada dua macam, financial market dan perantara keuangan. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu financial market? Ya, contoh financial market adalah saham. Ya, bagaimana saya menjelaskan mekanisme apa yang dimaksud dengan saham ini? Mungkin sebagian dari Anda kan sudah tahu apa itu saham ya. Tapi secara ekonomik apa sih sebenarnya saham? Misalkan ada satu pihak yang misalkan nih si B lah ya. Dia butuh uang ya, butuh uang untuk melakukan usahanya. Ya, bisa butuh uang, bisa juga butuh tambahan uang. Oke, sebutlah ini adalah misalkan industri garment. Ya, kemudian si B ini butuh uang nih, butuh uang. Nah, cara mendapatkan uang itu adalah apa? Dia menerbitkan yang namanya apa? Menerbitkan yang namanya surat berharga. Surat berharga. Ya, surat berharga. Oke. Nah, apa itu surat berharga? Surat yang bilang gini, oke, teman-teman saya butuh uang. Caranya adalah saya menerbitkan surat berharga yang saya sebut dengan namanya saham. Oke. Nah, kepada siapa dia halo-halo? Yaitu kepada pihak A. A itu siapa yang punya uang? Nah, maka financial institusi yang pertama adalah sebagai financial market. Jadi fungsinya ini, ya, dia mempertemukan antara yang butuh uang dan yang punya uang. Gimana caranya? Oke, saya terbitkan yang namanya saham. Misalkan per lembar sahamnya itu 10.000. Oke, 10.000 rupiah. Nah, misalkan si A punya uang 1 M. Ya, maka si A ini, ya, sebutlah misalkan si B ini butuh uang 5 M lah ya. 5 M gitu ya. Oke, si A ini punya uang cuma 1 M. Oke, dia beli sahamnya berarti 10.000 lembar lah ya. 10.000 lembar. Oke, berarti untuk mencapai 5 M, maka sebenarnya udah ada berapa nih? 1/5. Ya, berarti 20%. Gitu ya. Terus siapa lagi? Si B, si C, si D, dan sebagainya. Nah, ini kita sebut sebagai pasar saham. Ya, jadi institusi keuangan, institusi yang menghubungkan antara yang butuh uang dan yang punya uang, yang pertama adalah pasar saham. Ya, nah apa sih benefit yang diperoleh oleh si A, si C, dan si D ini dari uang yang diserahkannya kepada si B ini dan dia memperoleh lembaran-lembaran ini? Yaitu dia akan mendapatkan dividen ya dari keuntungan yang diperoleh oleh si B ini dalam melakukan usahanya. Ya, itu yang disebut dengan saham. Seberapa besar dia memperoleh dividen itu tergantung dari persentase jumlah sahamnya di perusahaan ini. Ya, jadi apa namanya? Financial market yang pertama adalah yaitu pasar saham. Dialah pasar saham inilah yang mempertemukan antara yang punya uang sebagai pihak saver ya dan yang butuh uang untuk melakukan investasi. Ya, itu yang pertama. Oke. Stock market. Ya, dalam financial market. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Berikutnya, yang kedua. Yang kedua adalah kita sebut sebagai bonds. Ya, jadi
bonds itu adalah, saya udah singgung ini juga di hari apa itu? Hari Senin ya. Bonds itu atau obligasi itu surat berharga hutang namanya ya. Jadi obligasi itu ada dua macam teman-teman. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, ya dalam hal ini Bank Indonesia misalkan, ya, dan obligasi yang diterbitkan oleh swasta ya. Nah, bagaimana caranya? Mirip seperti saham tadi ya. Obligasi atau bonds ini, pasar obligasi ini adalah mekanismenya mirip dengan yang tadi, cuma bedanya adalah ini si B yang butuh duit, ini si A yang punya uang, si C, si D misalkan. Tapi di tengah-tengahnya ini adalah apa? Namanya surat berharga hutang namanya, obligasi. Ya. Nah, bagaimana cara atau mekanismenya sama seperti pasar saham? Dia akan bilang, oke teman-teman, saya butuh uang sekian M misalkan ya, 5M sama ya, untuk membantu saya dalam industri garment saya. Ya, maka saya terbitkan surat hutang dengan harga misalkan 10.000 per lembar. Ya. Terus bunga daripada surat hutang ini adalah 10%. Ya. 10%. Ya, maka saya punya uang, saya belilah ini misalkan berarti 10.000 lembar. Oke. Nah, perbedaannya adalah cuman di benefitnya aja. Kalau saham tadi itu, benefit yang saya atau orang-orang ini dapatkan adalah dia mendapatkan keuntungan presentasinya sebesar seberapa besar dia menanamkan atau membeli saham dari perusahaannya si B ini. Ya. Jadi kalau saham itu kalau dia untung maka dia dapat dividen. Kalau dia untungnya makin dikit, maka si ini dapatnya makin dikit. Ya. Kalau dia rugi, ya dia nggak dapat apa-apa. Itu kalau saham kan gitu ya. Nah, beda lagi dengan surat hutang. Surat hutang itu adalah pernyataan bahwa kita berhutang terhadap orang lain, ya, membayarkan sejumlah bunga dengan perjanjian waktu tertentu dan besaran tertentu. Oleh sebab itu, benefit yang diperoleh oleh si B ini adalah dia mendapatkan bunga ya dari obligasi tersebut. Nah, itu perbedaan antara pasar saham dan teknologi. Yang saya mau jelaskan sebenarnya bukan itu, ya, itu hanya tambahan aja. Jadi institusi keuangan yang mempertemukan antara yang butuh uang dan yang punya uang adalah apa? Obligasi di sini. Mereka akan bertemu dengan yang disebut sebagai pasar uang. Nah, financial market ini dia tuh mempertemukannya secara langsung. Jadi tidak ada perantara, walaupun nanti dalam pelaksanaannya ada di sini yang namanya satu lembaga yang menjaminkan dan sebagainya ya. Tapi ini tuh secara langsung ke sini ya. Ini hanya sebagai tools saham dan ini sebagai tools lah ya untuk hal itu terjadi. Ya, itu yang disebut dengan stock market dan bonds market. Oke, itu untuk yang pertama yaitu apa? Financial market. Oke, nah yang kedua adalah perantara keuangan. Ya, jadi apa itu? Sama seperti prinsipnya yang ini ya, cuman bedanya ya institusinya siapa? Ya, institusinya adalah ini. Ya, pertama adalah kita sebut sebagai bank. Ini penjelasan dari setiap apa yang saya ngomongin ini nanti ada di slide-slide berikutnya, nanti itu Anda baca sendiri ya. Oke, bank. Si B butuh duit, ya, si A punya duit. Oke, sama seperti penjelasan saya di awal, bagaimana cara mereka bertemu nih? Ya, si B dan si A ini.
Ini yang disebut sebagai apa? Bank. Oke, bank. Si A punya uang, dia taruh uangnya di bank. Si B butuh uang, dia datang ke bank. Jadi ada perantara untuk B dan A ini bertemu, namanya apa? Bank. Ya, itu financial intermediary. Oke. Nah, yang kedua adalah mutual fund. Apa itu mutual fund? Oke. Ini penjelasannya teman-teman ya. Nah, cuman yang saya lupa tadi, kalau financial market itu directly institusi yang menghubungkan antara saver dan itu secara directly ya. Kalau ini adalah indirectly. Ya. Nah, kita udah masuk ke sini. Yang kedua adalah apa? Mutual fund. Apa itu mutual fund? Oke, saya akan jelaskan itu dengan cara seperti ini. Mutual fund itu misalkan gini. Si B butuh uang. Si A punya uang. Nah, ada institusi yang mempertemukan si B dan si A ini di sini ya. Itu namanya adalah mutual fund. Ya. Apa itu mutual fund? Itu yang kita mau bahas. Ya. Nah, ini saya ada koreksi nih ya. Sedikit koreksi. Ini adalah saver ya. Jadi misalkan nih seseorang punya uang ya, terus dia bingung untuk uang itu mau diapain. Ya. Sebutlah dia udah punya semuanya lah, atau dia mencoba-coba untuk mencari duit dari hal-hal lain gitu yang dia bisa dapatkan. Ya. Misalkan tadi saya nggak tabung uang saya yang 2 juta itu. Ya, tapi saya lakukan itu dengan cara lain. Ya. Jadi saya datang ke yang namanya fund managers. Ya, membawa uang saya itu. Nah, yang orang kayak saya kan nggak cuma satu nih, banyak nih yang datang ke fund managers. Nah, fund managers ini ya, itulah yang punya kemampuan untuk uang saya ini mau diapain gitu. Ya. Nah, ini kita bilang sebagai, kalau Anda pernah dengar yang namanya apa ya, reksadana lah ya. Reksadana ya. Atau dana reksadana. Nah, biasanya ini adalah bisa suatu perusahaan yang emang mengelola apa? Mengelola dana-dana yang berasal dari saver ini. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh fund managers ini? Dia melakukan yang namanya select investment. Select investment. Jadi dialah yang mengelola uang kita itu mau diapain gitu loh. Ya. Misalkan oke, dia beli dalam bentuk apa? Dia beli saham, dia beli barang-barang yang berharga ya, atau dia beli apalah ya. Jadi dialah yang mengelola uang kita itu ya untuk diapain ya, dengan harapan sebenarnya kita dapat apa? Dapat untung dari pengelolaan uang tersebut. Ya. Nah, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan analisis ya, kajian-kajian ya terhadap kira-kira dia mau beli apa nih, saham siapa, mau beli Maska atau saham A, saham B dan C ya. Nah, biasanya di kantor fund manager ini tersedia informasi ya yang cukup akurat tentang perubahan-perubahan harga saham, dan mereka adalah punya tim untuk menganalisis nih saham mana yang kita beli dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian harapannya adalah dia mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu akan diberikan kepada si saver tadi. Nah, dapat apa nih fund manager? Dapat fee-nya gitu ya, dapat fee dari keuntungan itu. Yang saya mau jelaskan adalah ya, ini kan ada saver. Investornya ada siapa? Di sini nih, ya, di sini. Jadi orang yang butuh uang tuh di sini.
Ya, kan ini ada uang. Perantaranya siapa? Atau institusinya siapa? Yaitu fund manager. Ya, dialah yang mempertemukan antara ini dengan yang butuh uang. Kira-kira gitu penjelasan dari mutual fund. Ya, yang pertama kan tadi bank, yang kedua adalah mutual fund. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Sebelum saya masuk ke inti dari pelajaran ini, saya hanya menjelaskan apa itu financial system ya. Nanti intinya adalah apa sih yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan supaya saving itu naik, dan pada akhirnya juga investasi itu akan naik kan gitu. Ya, tujuannya itu. Ketika ini naik, maka Y sama dengan I plus G plus NX itu akan naik. Ya, itu intinya ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke. Finansial institusi yang lain ya, yang bisa mempertemukan antara yang saver dan investor adalah dana pensiun. Nah, apa itu dana pensiun? Nah, kalau di Indonesia ya, dana pensiun itu dikelola oleh yang namanya Jamsostek. Ya. Kalau swasta itu Jamsostek ya. Jadi dialah yang mengelola dana pensiun ini. Oke. Nah, bagaimana mekanismenya? Teman-teman, kalau kalian perlu tahu ya, setiap karyawan yang bekerja di perusahaan itu gajinya itu dipotong ya per bulan oleh perusahaannya. Kemudian dana itu akan disetorkan ke yang namanya lembaga Jamsostek ya. Kalau papa kalian atau mama kalian itu kerja di perusahaan, tanyain, "Pak, bayar uang Jamsostek nggak sih?" gitu. Ya, pasti mereka bilang bayar gitu, dipotong sama perusahaan misalkan gitu ya. Oke, nah dan besaran potongnya itu berapa? Itu tergantung dari gajinya berapa. Jadi kategori pemotongan itu tergantung dari besaran pendapatan yang diperoleh orang tersebut per bulannya misalkan berapa. Nah, misalkan lah ya, saya ini karyawan di UPH ya, sebutlah gaji saya nggak tahu benar atau enggak ya. Kalian, saya juga benar atau enggak, sebutlah gaji saya 10 juta gitu ya. Entah kekecilan, entah kebesaran itu nggak tahu lah ya. Oke, sebutlah gaji saya itu dipotong, taruhlah 2%, taruhlah 3%. Ya, untuk Jamsostek. 3% daripada 10 juta adalah berapa? 300.000. Ya, 300.000 per bulannya. Per tahun berapa? 3,6. 3,6 juta per tahun per orang. Ya, kebetulan gaji saya ini masih kecil nih kategorinya. Ya, taruhlah di UPH itu ada 1.000 karyawan, teman-teman. Kali 1.000, ya. 1.000 kali 3.600.000 itu berapa? Dan uang itu ada di mana? Ada di Jamsostek. Mendep di sini. Ya. Nah, ini uang ini kapan saya bisa ambil? Ketika saya nanti udah pensiun. Sebutlah umur pensiun saya adalah 60 tahun. Sekarang umur saya adalah 45 nih misalkan. Maka saya bisa ambil Jamsostek ini 15 tahun lagi. Ya, dan tiap tahun saya dapat bayarnya segini, dan itu akan meningkat sesuai dengan peningkatan gaji saya gitu ya. Tapi pada suatu saat saya akan ambil semua uang itu ketika saya udah pensiun ya, dan itu enggak berapa jumlah yang saya ambil bukan akumulasi dari total yang pernah saya bayarkan, tapi adalah akumulasi dari total yang saya bayarkan ditambah dengan penghasilan, nah, yang diperoleh oleh Jamsostek dari uang yang dikutip dari saya. Nah, itu bukan intinya. Intinya adalah gini. Saya adalah orang yang membayar iuran Jamsostek. Ya, dan itu disebut sebagai saya
uang saya tuh disisihkan. Nah, yang mempertemukan saya dengan pihak investor adalah apa? Institusi yang disebut dengan ini nih, ya, pensiun fund ini, dana pensiun. Dalam kasus ini adalah apa? Indonesia adalah apa? Jam sostek. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah menurut kalian uang yang disetorkan oleh setiap karyawan di jam sostek ini sama mereka diendapkan aja begitu? Enggak, ya. Mereka akan menyalurkannya kepada orang-orang yang butuh uang, ya. Dengan cara apa? Dengan cara sama yang seperti dilakukan oleh para fund manager ini. Ya, dia bisa beli saham, dia bisa apa saja gitu ya. Kita pun nggak pernah tahu sebagai orang yang menyimpankan uangnya di institusi jam sostek itu, kita pun nggak pernah tahu sama mereka uang ini diapain. Ya, entah itu ditabungkan ke bank. Yang jelas tiap tahun saya dapat laporan bahwa uang Pak Rudi sekarang udah sekian nih, udah sekian nih, udah sekian nih gitu. Ya, nah itulah yang saya bilang tadi, ada pihak lain yang membutuhkan uang itu, yaitu sebutlah itu investor. Nah, inilah sebagai perantaranya, yaitu apa? Dana pensiun ini. Oke, itu yang pertama. Others financial institusi. Oke, yang kedua, insurance company. Persis sama dengan yang dilakukan oleh jam sostek. Insurance company pun mirip-mirip. Jadi misalkan saya bayarkan 500.000 premi ya untuk saya. Istri saya 500.000, anak saya 3, berarti 2.500.000. Misalkan ya. Nah, sebutlah insurannya X gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, oleh perusahaan X ini diapain uang saya? Dia akan salurkan ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan uang. Ya, siapa itu? Dia bisa beli saham, beli ini, beli itu. Ya, sehingga teman-teman, kalau kalian masuk insurance, jangan-jangan di antara Anda pun ada agent, ya, insurance. Tapi kan kalian nggak tahu yang melakukan pengelolaan terhadap uang-uang itu sebenarnya siapa, pihak perusahaan pusatnya gitu. Kita kan hanya jual, jual dan jual. Tapi setelah uang itu terkumpul, kita nggak tahu uang itu diapain sama mereka. Uang itu ya disalurkan kepada ini, ya, dengan cara membeli saham, membeli obligasi, membeli apa dan sebagainya. Nah, intinya saya mau menjelaskan bahwa antara S dan I ini itu dihubungkan oleh siapa? Yaitu perusahaan insurance company di sini. Uangnya dari mana? Ya, uang yang kita bayarkan kepada perusahaan itu dalam bentuk premi. Kalau bank kan ya kita nabung. Kalau ini premi yang kita bayarkan. Kira-kira gitu ya. Untuk others financial institution. Ya. Nah, ini saya nggak membahas yang rentenir ini ya. Ya, rentenir ini ya sebenarnya adalah pihak-pihak yang menyalurkan dana ya. Ya, sebutlah misalkan ada koperasi ya. Saya nggak tahu di antara kalian pernah nggak ada yang namanya koperasi ya. Koperasi ya itu menyalurkan dananya ke pihak yang favor, dan dia mirip-mirip kayak bank lah ya. Koperasi simpan pinjam gitu ya. Ada yang menyimpan di koperasi, ada juga yang meminjam ya, namanya koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi simpan pinjam ini juga bisa sebagai alat untuk apa? Atau institusi yang menghubungkan antara siapa? S dan I. Ya, namanya koperasi. Tapi buku bilangnya rentenir ya, tapi ini terlalu kasar. Ya, ini sebenarnya sebutlah ada koperasi simpan pinjam di sini gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke ininya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya untuk supaya S itu naik dan pada akhirnya I juga naik ya. Jadi apa itu financial system ya, apa saja ya, itu saya sudah jelaskan. Oke. Ada pertanyaan teman-teman?
Mungkin buat Anda ini istilah-istilah yang baru ya. Tapi saya yakin beberapa di antara Anda ini adalah bukan istilah baru, bahkan mungkin ada beberapa pelakunya gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya duga-duga aja. Ya. Karena beberapa kali saya diskusi dengan anak-anak ya, dia agent insurance gitu. Ya, dia udah jadi pelaku apa? Pelaku institusi keuangan. Ada juga yang pernah main saham juga gitu ya. Ya, dia sebenarnya juga udah pelaku untuk ini gitu ya. Oke. Tapi di antara Anda mungkin beberapa yang, oh ini istilah baru buat saya gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya masuk ke yang berikutnya. Nggak ada, Pak. Lanjut ya. Oke. The meaning of saving and investment. Ya. Saya akan menjelaskan dengan beberapa persamaan ya, yang akan membuktikan bahwa S itu sama dengan I gitu. Ya, kenapa S itu sama dengan I? Ya. Artinya apa? Artinya jumlah dana atau jumlah yang tersimpan itu sama dengan jumlah yang nanti disalurkan untuk apa? Investasi. Ya, jadi saya akan membuktikan bahwa S itu sama dengan I. Oke, nah gimana caranya kita lihat. S sama dengan I. Tabungan itu sama dengan investasi. Apakah iya? Oke, teman-teman, kita punya namanya pasar baru nih yang nggak pernah saya jelaskan sebelumnya, ya. Untuk untuk merefresh apa yang pernah kita pelajari di dalam jenis-jenis pasar ini ya. Yang pertama, kita ada yang namanya pasar barang dan jasa ya. Ini pelajaran kita di awal. Yaitu demand supply. Sorry. Jadi saya nggak mau menjelaskan lagi ini. Apa itu S, apa itu D, ya. Bahkan di ujian saya tanya ini kenapa nih bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri ya. Oke, ini pasar yang pertama. Pasar yang kedua adalah pasar apa? Ada yang masih ingat nggak? Pasar apa? Pasar faktor produksi. Ya kan ya? Faktor produksi kita belajar waktu itu ada labor, ada land, ada juga apa? Capital. Ya. Nah, dengan hukumnya. Ya. Mudah-mudahan kalian ingat. Ini adalah S, ini adalah D, ini quantity of labor, bisa land, bisa juga capital. Ini adalah apa? Bisa wages, bisa rental price. Kalau dia adalah capital maupun land. Oke. Nah, pasar yang ketiga baru kita belajar kemarin, yaitu apa? Pasar uang. Ya. Pasar uang. Ya, yaitu apa? Yaitu ini dan ini. Ada money supply, ada demand. Ya, ini saya sudah saya jelaskan berulang-ulang. Tapi yang keempat ya, ada yang disebut dengan pasar dana pinjaman. Oke, apa itu pasar dana pinjaman? Itu yang penting ya. Pasar dana pinjaman. Pasar dana pinjaman. Oke. Yaitu pasar yang mempertemukan antara saver dan investor. Saver adalah orang yang
punya uang, dan investor adalah orang yang butuh uang. Oke, ini kita sebut sebagai pasar dana pinjaman. Di sini adalah quantity of loanable fund. Di sini adalah apa? Interest rate. Coba Anda perhatikan. Ini adalah apa? Interest rate. Oke, sebelum saya membuktikan S sama dengan I, saya mau jelaskan dulu ada namanya pasar dana pinjaman. Nanti saya akan jelaskan ini nih, ya. Kenapa S sama dengan I? Oke, nah di dalam pasar dana pinjaman juga sama. Ada yang disebut dengan D, ya. Ada yang S. Nah, sebelum masuk situ, ya, S datang dari mana dan D datang dari mana. Oke, S untuk pasar dana pinjaman itu datang dari orang-orang yang punya uang lebih. Kemudian uang itu bisa saja ditabungkan, ya, bisa saja dimasukkan ke dalam dana pensiun, bisa juga dimasukkan ke misalkan sebutlah ke bank gitu ya, atau bisa saja dimasukkan ke insurance company. Tapi saya ambil contoh ini adalah bank, ya. Di S itu datang dari orang yang kelebihan uang. Hukumnya adalah, coba teman-teman, hukumnya adalah ketika suku bunga itu rendah, maka orang tersebut jumlah uang yang ingin ditabung sama dia itu sedikit. Karena apa? Karena suku bunganya rendah. Semakin tinggi suku bunga, maka orang tersebut semakin ingin menabungkan uangnya dengan harapan mendapatkan interest rate yang lebih tinggi. Ya. Itu hukum untuk S untuk pasar dana pinjaman. Ya. Itu yang pertama. Jadi S itu berasal dari mana? Berasal dari orang-orang yang kok balik lagi ke sini ya. Bentar. Aduh. Itu berasal dari orang-orang yang kelebihan dana atau kelebihan uang atau punya uang lebih. Kemudian uang itu diapain? Dimasukkan ke bank dengan harapan memperoleh sejumlah bunga. Oke. Kemudian D datang dari siapa? Kok gini ya? Sebentar ya. Kok gini sih jadinya? Saving investment. Saya kan mau ya, oke. S datang dari siapa? Yang tadi itu. D datang dari siapa? Orang-orang yang butuh uang untuk melakukan usaha. Nah, kalau kasusnya ini adalah bank, maka dia datang ke bank untuk pinjam uang. Gitu ya. Maka dia datang ke bank untuk pinjam uang. Ya. Nah, coba Anda lihat hukumnya ya. Ketika suku bunga itu tinggi, maka jumlah yang ingin dipinjamnya itu rendah. Semakin bunganya rendah, semakin jumlahnya itu akan tinggi. Ya. Nah, teman-teman, sama seperti prinsip-prinsip pasar yang lain, ya. Maka suatu titik yang namanya pertemuan antara orang yang punya uang dan orang yang butuh uang itu adalah kita sebut sebagai equilibrium. Cuman equilibriumnya di sini adalah harganya adalah suku bunga. Mereka sepakat suku bunganya berapa, dan jumlah ini adalah jumlah dana yang tersedia itu untuk dipinjamkan itu berapa, atau untuk dibuat untuk investasi itu berapa. Oke, inilah yang disebut dengan pasar dana pinjaman. Oke. Nah,
apa saja yang bisa menggerakkan D, apa saja yang bisa menggerakkan ke S, ya itu sebenarnya bisa dicari tahu. Tapi kita nggak mau bahas itu ya. Oke. Itu nanti yang akan saya jelaskan di akhir ceritanya. Ya, di akhir cerita dari pelajaran kita ini. Ya. Jadi saya akan jelaskan ada tiga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya, yang tujuannya apa? Supaya dana pinjaman ini atau dana yang tersedia untuk melakukan usaha ini itu naik. Ya, artinya apa? Ini bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan titik awalnya itu adalah di sini, ya. Kenapa selalu begini ya? Aduh, sebentar saya tutup dulu yang ini. Saya tutup dulu yang lain, teman-teman, supaya yang ini tuh bisa nggak terganggu ya. Oke. Saya tutup dulu, sebentar ya. Oke lah. Ya, jadi di akhir cerita saya akan menjelaskan tiga kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah, ya, supaya apa? Supaya ini yang tadinya di sini titiknya ya, itu akan bergerak naik ke sini. Artinya dana pinjaman itu quantity of ini loanable fund itu naik. Dengan ininya naik, artinya apa? Semakin banyak dana yang tersedia untuk dipakai untuk melakukan investasi, kan gitu ceritanya. Ya, yang pada akhirnya kalau ada uang tersedia untuk orang-orang itu melakukan usaha, maka ya pada akhirnya sebenarnya semakin produktif atau semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara. Gitu ya. Itu akhir cerita daripada pelajaran kita. Tapi saya belum mau ke situ ya. Nanti saya akan masuk ke situ sebelumnya saya akan jelaskan dulu kenapa S itu sama dengan I, ya. Jadi intinya nanti kebijakan apa sih yang harus dibuat oleh pemerintah supaya uang cukup banyak tersedia di dalam suatu negara yang dipakai untuk apa? Untuk kegiatan investasi, untuk kegiatan usaha. Ya, sehingga orang tuh kalau mau cari dana untuk eh, melakukan usaha tuh mudah gitu dan cukup tersedia ya secara jumlah gitu ya. Itu intinya ya. Oke, saya akan buktikan dulu kenapa S itu sama dengan I ya. Ini tadi penjelasan saya yang tadi itu panjang-panjang saya jelasin ya. Itu cuma itu ada di sini ya. Oke, itu ada di sini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kenapa S sama dengan I itu ada di mana ya. Sorry, sebentar. Nah, di sini ya. Saving, investment, dan in national income account ya. Oke. Oke. Saya coba lihat cek dulu ya. Ya, saya cek dulu. Ya, nanti akan saya jelaskan itu sebenarnya pas saya menjelaskan nomor 2 ya. Saya menjelaskan nomor 2 sambil saya jelaskan nomor 2, nanti saya akan jelaskan kenapa S sama dengan I ya. Oke. Bukan, sorry.
Yang nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Nah, teman-teman, kembali lagi ke yang tadi. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ya? Supaya apa? Supaya ini tuh dana pinjaman itu ya, mungkin supaya kalian nggak bingung, supaya dana pinjaman itu naik nih jumlahnya. Ya, jadi semakin tersedia banyak uang. Ya, misalkan ini equilibriumnya nih ya. Nah, kita mau menggeser equilibrium itu ya, jumlahnya ini itu bergerak ke kanan. Caranya macam-macam. Ya, secara teoritis jelas. Kalau kita mau menggeser ini ke kanan, ya, rekayasa yang kita buat adalah geser, aduh, jadi kenapa lagi nih? Setiap kali saya ganti warna kok dia keluarnya begini ya. Nah, jadi supaya dia bergeser ke kanan, pertama ya kita geser D-nya ke kanan. Ya. Atau kita geser apa? Kita geser S-nya ke kanan. Dua hal ini kan akan menggeser ini. Nah, bagaimana caranya itu yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menambah jumlah dana yang tersedia untuk tahap kereta api? Pertama kita sebut sebagai tax and saving incentive. Ya. Government policy that affect saving investment yang pertama adalah tax and saving. Ya. Kemudian tax and investment dan government budget deficit. Oke, coba kita lihat nanti satu-satu. Apa itu saving incentive? Ya. Gini, cara menjelaskannya sederhana. Nanti kalian belajar lagi di PPT saya, tapi saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana. Ketika kita menabung uang, kalau saving incentive itu ya, berarti bicaranya adalah S-nya yang digeser. S-nya digeser. Namanya kan saving. Kan S datang dari siapa? Dari pihak saving. Kalau ngomongin saving investment insentif, berarti sebenarnya kita akan menggeser untuk supaya quantity naik, maka yang kita geser adalah S-nya. Ini kan S. Ini D. Ya. Yang kita geser itu adalah S-nya ke kanan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggeser S ini ke kanan? Kita harus mulai dari S itu datang dari siapa sih? S itu datang dari orang-orang yang lebih uang dan uangnya itu diapain? Misalkan ditabungkan di bank. Ya, ditabungkan di bank. Dan dia akan mendapatkan bunga dengan jumlah tertentu. Itu untuk menambah S-nya bergerak ke kanan. Ini S akses. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya S-nya ini bisa bergerak ke kanan kan gitu. Artinya sebenarnya orang itu harus diberikan insentif untuk dia rajin menabung gitu loh. Ya. Artinya harus diberikan insentif supaya uang yang ditabungkan itu makin banyak kan gitu. Ya. Caranya gimana? Kita sebut sebagai saving insentif. Yaitu apa? Nah, kalau Anda menabungkan uang Anda di bank, kalian kan akan dapat bunga nih. Dalam bentuk persen berapa persen. Nah, ketika kita dapat pendapatan dari bunga tabungan misalkan, maka sebenarnya ya dalam jumlah tertentu nih ya, dalam jumlah tertentu, maka bunga tabungan kita itu
dipajakin nih, dipajakin, dikenakan pajak. Oke. Nah, oleh sebab itu ya, misalkan bunga kita nabung, terus kita dipajakinya tinggi, gitu ya. Ya percuma nabung, gitu ya. Akhirnya kita malas lah nabung. Nah, buku ini kebetulan ini kan bukunya buku Amerika. Dia bilang gini, supaya orang bergairah untuk menabung, maka lo harus berikan insentif kepada para penabung. Artinya kurangi pajak terhadap bunga yang didapatkan dari tabungan, ya. Jadi dengan kondisi tadi misalkan dipajakinnya tinggi nih, orang malas menabung misalkan. Nah, ketika misalkan pajak terhadap bunga tabungan itu diturunkan, maka orang akan bergairah untuk menabung. Dan apa? Dan itu akan menggeser S-nya ke kanan. Kemudian apa? Di sini adalah equilibrium 1 nih. Oke, ini adalah interest rate. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah perpindahan E1 ke E2 nih di sini. Ini adalah E2, ya. Oke. Maka jumlah uang itu akan bertambah. Ini quantity loanable fund. Jadi Q1 itu akan lebih Q2-nya akan naik, ya. Nah, ini ya, saya akan kasih contohnya di sini. Ya, misalkan tadi mereka sepakat itu bunganya 5%, harganya jumlah yang tersedia itu 1,2. Ketika dibuat kebijakan untuk menurunkan pajak terhadap tabungan, maka orang bergairah untuk menabung. S akan bergerak kemana? Ke kanan. Apa yang terjadi, saudara-saudara, teman-teman, adalah nih, reduce equilibrium interest rate. Emang sih interest rate-nya akan turun sebagai hasil dari peristiwa pergerakan S ke kanan. Ya, di saat yang sama terjadi apa? Jumlah 1.200 bertambah menjadi 1.600. Artinya apa? Jumlah uang yang tersedia untuk investasi itu bertambah sebesar berapa? 400 US dollar. Ya. Jadi kebijakan yang pertama supaya jumlah dana pinjaman itu tersedia bertambah adalah kita sebut sebagai saving incentive, yaitu menurunkan besaran pajak terhadap bunga tabungan dari para nasabah. Ya, itu untuk yang pertama. Oke, jadi kita sebut itu sebagai apa? Saving incentive. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalian punya bayangan nggak dari apa yang saya jelaskan? Ya, jadi kalau suatu negara itu mau kalau dana yang tersedia untuk melakukan usaha itu cukup, ya, ya harus banyak dana yang tersedia, ya, untuk dipakai untuk melakukan usaha kan gitu. Nah, caranya supaya dana tersedia itu bertambah adalah saving incentive. Gitu ya. Oke. Ini teoritis ya, nanti implementasinya banyak ya. Kalau di dalam dunia ekonomi yang nyata ya. Kan saya hanya menjelaskan ini dari sisi teoritis, basic teoritis ya. Oke, yang kedua, investment incentive. Kalau kita bicara investment incentive, berarti itu adalah dari D-nya nih, ya. D ya. Ini adalah S, ini adalah D. Kalau karena D itu datang dari siapa? Datang dari investor atau orang yang membutuhkan uang ya untuk dipakai ya, dipakai untuk apa? Melakukan usaha. Nah,
Cara yang lain untuk loanable fund itu naik jumlahnya adalah ya menggeser kurva D-nya. Kemana? Pasti ke kanan dong ya, nggak mungkin ke kiri. Kalau ke kiri maka ini akan bergerak ke kiri nih, ya. Tapi kita mau menggeser D-nya kemana? D-nya ke kanan. Set, ya. Dengan dia bergeser ke kanan, pada akhirnya sebenarnya ininya juga bergeser ke kanan. Dan jumlah uangnya pun akan apa? Naik. Pertanyaannya adalah, walaupun I-nya ini juga naik, implikasinya adalah I juga naik. Oke. Ini satu, ini dua. Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya D ini bergerak ke kanan kan gitu. Oke. Nah, jawabannya adalah investment incentive. Artinya apa? Nih, ya. Mengurangi pajak terhadap apa? Investasi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan ada pihak-pihak yang sebutlah dia pinjam uang ke bank dan uang itu misalkan dipakai untuk usaha lah gitu. Ya, maka seharusnya supaya usaha itu orang bersemangat itu jangan terlalu dipajakin gede-gede lah gitu ya. Nah, buku ini bilang begitu, kurangi pajak terhadap apa? Terhadap hasil investasi. Supaya orang tuh bergairah untuk melakukan investasi. Dan pada akhirnya kalau kita lihat gambarnya teman-teman, kira-kira seperti ini. Ya, D itu akan berat ke kanan, mengakibatkan yang tadinya uang tersedia yang tersedia itu 1.200, pada akhirnya 1.400 nih. Ya. Jadi misalkan gini, apa sih artinya penambahan 200 ini? Penambahan 200 ini kan tadinya orang tuh cuman usaha itu yang dipakai 1.200. Sekarang kan jadi punya uang 1.400. Berarti kan uang untuk usahanya makin naik. Pada akhirnya juga jumlah yang diproduksi kan gitu ya. Itu sebenarnya artinya. Ya, itu yang B, yaitu apa? Investment incentive. Ya, kalau tadi saving incentive, ini adalah investment incentive. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman, sebelum saya masuk ke yang berikut? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, saya stop share dulu ya. Karena yang ketiga ini butuh energi untuk memahaminya ya. Saya stop share dulu. Oke, tolong tunjukkan dulu kameranya. Buka dulu. Ya. Oke. Nah, untuk membahas yang ketiga, saya butuh kalian pelan-pelan ya. Untuk ngikutinnya ya. Oleh sebab itu saya minta kita istirahat dulu 5 menit ya. Sambil mendinginkan otak ini. Ya, istirahat 5 menit, silakan ada yang mau ngopi dulu silakan, ada yang mau ke toilet silakan. Ya. Boleh dilakukan ya. Oke. Saya sebenarnya pengen diskusi ya, kalau ada yang nggak jelas gitu langsung tanya ya. Tapi karena semuanya diam ya dan tidak ada yang bertanya, saya menganggap bahwa kalian ngerti gitu. Ya. Saya menganggap kalian ngerti. Gitu ya. Karena saya udah berusaha sepelan-pelan mungkin gitu ya untuk menjelaskan hal ini ya. Oke, kita istirahat dulu 5 menit, oke.